Halo sahabat cendikia dimanapun berada. Hari ini adalah satu vlog tentang proses belajar mengajar di kampus Politeknik Negeri Bali Kampus Karangasem. Nah, di mana pada kesempatan ini saya selaku teman belajar dari adik-adik mahasiswa yang cuantik dan ganteng-ganteng ini adalah khusus untuk mata kuliah hukum bisnis, guys. Nah, bagaimana keseruan saat mereka belajar mempresentasikan hasil diskusi mereka yang sudah dibagikan untuk masing-masing kelompok? Mari kita ikuti di vlog ini, guys. Nah, kita amati masing-masing kelompok sudah mampu menyajikan materi dengan cukup apik dan bagus, guys. Mereka juga sudah merujuk pada sumber-sumber literasi yang terpercaya, dan mereka juga sudah mengadopsi beberapa buku yang sekiranya bisa dijadikan sebagai daftar pustaka atau tinjauan pustaka ketika mereka menyusun makalah yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah, guys. Nah, di pengamatan dosen juga mereka sudah pede dalam menyampaikan gagasan, materi, kemudian argumen, karena memang harus dibentuk dari sejak dini, guys. Nah, kemampuan public speaking itu wajib dimiliki oleh mahasiswa agar sekiranya ketika mereka lulus nanti, mereka berani tampil di depan, berani menyuarakan aspirasi, dan berani menyampaikan gagasan ketika mereka memimpin atau mencari lapangan pekerjaan, guys. Nah, tugas teman belajar di sini adalah bagaimana mereka diedukasi, diarahkan, dibimbing agar mereka bisa secara spontanitas, secara tegas menyampaikan ide-ide brilian mereka yang mereka sudah sandur dari beberapa literatur yang sekiranya memang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan ketika mereka menyampaikan materi yang ditugaskan. Nah, saya juga selalu mengingatkan agar mahasiswa tidak selalu mengcopy paste materi yang mereka dapatkan dari internet ataupun dari buku, guys. Tetapi diharapkan dari sumber-sumber literasi yang mereka gunakan, mereka juga bubuhi argumen-argumen, kemudian tambahan-tambahan ide atau pemikiran yang bisa mereka adopsi dari pengamatan langsung, dari media sosial, ataupun dari bahan tontonan mereka di televisi. Nah, sehingga apa yang menjadi tuntutan zaman atau perkembangan zaman, mereka juga bisa implementasikan pada makalah yang mereka buat, guys. Nah, tentunya ini akan sangat berdampak bagi cara berpikir mereka ke depan, karena sebagai seorang mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, menalar kritis, serta bagaimana mereka juga bisa menyanggah pendapat atau masukan yang diberikan oleh rekan sejawatnya. Nah, ketika mereka melakukan proses presentasi, tentunya dosen mengharapkan semua audiens itu memperhatikan dengan seksama. Jadi dengan konsep nanti ketika selesai presentasi, dosen yang akan menyampaikan pertanyaan tidak hanya diajukan kepada kelompok penyaji, tetapi kepada para audiens. Diharapkan nanti audiens juga sungguh-sungguh menyimak pemaparan materi dari kelompok penyaji yang tampil. Nah, tentunya ini akan sangat membuat mereka fokus memperhatikan, karena ketika mereka tidak fokus memperhatikan penjelasan pemateri, justru ketika mereka diberikan pertanyaan, mereka akan kewalahan dalam menjawab. Nah, padahal tujuan dari kegiatan diskusi itu adalah bagaimana mereka bisa menyampaikan semua gagasan-gagasan mereka, ide-ide mereka yang sesuai dengan tupoksi mereka, tetapi tidak menyimpang dari sumber-sumber literasi yang sudah mereka rujuk. Oke, guys, itu ya beberapa cerita menarik yang kita kemas ketika melakukan pengamatan presentasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Bali Kampus Karangasem. Nah, diharapkan Politeknik Negeri Bali Kampus Karangasem ini bisa berkembang ke depan sehingga lebih banyak lagi masyarakat Karangasem yang bisa
yang bisa mengikuti proses perkuliahan di tanah kelahiran mereka sendiri tanpa harus merantau keluar Karangasem, guys. Karena kita ketahui ketika mereka kuliah di dalam lingkungan kabupaten kota, tentunya biaya untuk kuliah itu bisa sedikit ditekan karena mereka tidak harus ngekos, kemudian biaya transport juga lebih ringan. Nah, apalagi yang kuliah adalah seputaran mahasiswi atau mahasiswa yang berada di sekitar area perkotaan, guys. Nah, mudah-mudahan kampus ini terus berkembang, kemudian mahasiswa-mahasiswinya semuanya sukses, karena di era sekarang mahasiswa maupun mahasiswi diharapkan tidak hanya fokus sebagai pencari kerja, tapi mereka juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pasar di lapangan, guys. Oke, guys, job kreator itu lebih bagus daripada job seeker. Jadi, bagaimana agar bisa menjadi job creator atau pencipta lapangan pekerjaan? Mahasiswa-mahasiswi harus rajin belajar, harus lebih banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan kampus seperti mengikuti organisasi kemahasiswaan, dan juga harus selalu melibatkan diri di kegiatan atau organisasi di luar kampus, karena banyak sekali organisasi-organisasi di luar kampus yang tentunya bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan intelektual maupun emosional dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kabupaten Karangasem. Oke, guys, itu dulu cerita singkat vlog kita di Politeknik Negeri Bali Kampus Karangasem. Mudah-mudahan kita bisa lagi menyuguhkan vlog-vlog yang lainnya yang tentunya bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik siswa-siswi yang akan melanjutkan perguruan tinggi. Oke, guys, see you next time di vlog AYG selanjutnya. See you, bye-bye.